Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai makro model jangka pendek dalam bentuk yang paling sederhana. Di sini, makro model yang dimaksud adalah hanya melibatkan dua komponen saja, yaitu konsumsi dan investasi untuk menghitung pendapatan nasional. Kita mulai dengan yang namanya desired atau plan aggregate expenditure atau, ke belakang setelahnya nanti, aku akan menggunakan istilah AE ini. Jadi, aggregate expenditure yang direncanakan gitu ya, atau yang diinginkan. Nah, tetapi di sini yang perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan desired expenditure di sini, itu tidak merujuk kepada pengeluaran yang, bersifat imajinatif gitu. Jadi, pengennya kan orang berbelanja sebanyak-banyaknya gitu ya, tetapi ini bukan yang dimaksud dengan desired expenditure, tetapi di sini yang dimaksud dengan, desired aggregate expenditure itu adalah, keinginan orang untuk membelanjakan sumber daya yang mereka sebenarnya punyai. Jadi mereka punyanya berapa, mereka punyanya apa gitu ya, kemudian mereka ingin membelanjakan untuk apa saja, atau seberapa besar yang mereka ingin belanjakan. Nah, di sini ini berarti ketika kita bicara level individu, berarti akan banyak individu yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, kemudian berarti akan melibatkan banyak keputusan. Nah, tetapi desired aggregate expenditure ini atau AE akan dikelompokkan hanya berdasarkan 4 kategori, yaitu konsumsi, investasi, government, dan net export. Jadi, kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai mengukur pendapatan nasional yang terdiri dari 4 komponen ini, maka untuk menghitung AE ini juga akan terdiri dari 4 komponen ini. Nah, desired expenditure ini tidak harus sama dengan actual expenditure. Kalau yang kemarin itu adalah yang di pertemuan sebelumnya yang kita bahas itu adalah, aktual, pengeluaran aktual. Jadi untuk di komponen-komponennya di sini ada buku yang menuliskan dengan meletakkan, simbol A kecil di bawahnya ya. Jadi CA, IA, GA. Jadi maksudnya itu adalah untuk membedakan antara aktual dengan yang desired ini, tetapi tetap komponen-komponennya adalah sama. Nah, di sini baik untuk level individu maupun, secara total maka, desired expenditure ini tidak harus sama dengan aktualnya. Nah kemudian, national income kemarin, ya ini yang kemarin kita bahas itu secara aktual, mempertimbangkan atau menghitung keempat komponen. Kemudian nanti di dalam desired aggregate expenditure itu juga akan terdiri dari 4 komponen. Nah, kenapa kita membicarakan ada aktual, kemudian kita bedakan ada desired, ini nanti di, slide di bagian terakhir, di bagian-bagian terakhir itu kita akan membahas mengenai equilibrium. Jadi bagaimana nanti equilibrium pendapatan nasional akan terbentuk, itu dari, aktual dan desired expenditure. Kemudian, ada yang namanya autonomous expenditure dengan, induced expenditure. Jadi untuk yang autonomous ini merupakan elemen dari pengeluaran yang tidak berubah secara sistematik terhadap, national income. Jadi ketika, eee, apa, national income itu berubah, mengalami perubahan, maka autonomous expenditure itu tidak mengalami, dampak akibat perubahan dari national income. Tetapi sebenarnya autonomous expenditure ini akan dan pasti berubah gitu, tetapi penyebabnya adalah bukan dari national income. Jadi mungkin bisa ilustrasikan sebagai konstanta gitu ya, konstanta dalam persamaan linier gitu. Jadi nanti tidak akan, perubahannya itu dia kan pasti berubah di sini, konstanta besarannya akan berubah, terjadi perubahan, tetapi bukan disebabkan oleh national income. Kemudian yang kedua, jenis expenditure yang kedua adalah induced expenditure, di mana di sini
komponen-komponen atau bagian-bagian dari pengeluaran yang berubah secara sistematik bergantung terhadap perubahan national income. Kemudian di dalam materi ini kita akan membahas, eee, model penghitungan ya, model penghitungan, yang paling sederhana, di mana di sini tadi, yang kita bahas adalah hanya konsumsi dan investasi. Jadi, penghitungan pendapatan nasional, kemudian bentuk yang paling sederhana dalam jangka pendek itu hanya ditentukan oleh 2 hal, yaitu konsumsi dan investasi. Kemudian penyederhanaan model tadi, itu juga, berasumsi bahwa yang kita bicarakan saat ini itu adalah merupakan ekonomi tertutup atau closed economy, di mana berarti, di sini tidak ada, hubungan dengan negara lain. Jadi tidak ada hubungan perdagangan dengan negara lain, karena hanya terdiri dari konsumsi dan investasi saja. Jadi kita akan menghitung pengeluaran dari 2 unsur saja, sehingga merupakan sistem perekonomian tertutup, tidak memiliki hubungan perdagangan dengan luar negeri, baik untuk barang, jasa, maupun aset. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas model yang lebih, kompleks dengan memasukkan komponen-komponen yang lain, government, kemudian menambahkan komponen net, export. Kemudian, masih terkait dengan desired consumption expenditure, di sini nanti, kita akan membahas mengenai disposable income. Jadi disposable income ini merupakan, jumlah income yang diterima rumah tangga setelah dikurangi pembayaran pajak. Kemudian apabila mereka mendapat transfer-transfer dari luar, maka itu juga akan ditambahkan. Jadi, jumlah total pendapatan, setelah dikurangi pajak dan ditambahkan komponen transfer. Transfer misalkan mendapat kiriman dari, anaknya yang tinggal di luar negeri misalkan, kemudian mendapat bantuan atau subsidi, nah itu dia akan, ditambahkan ke dalam penghitungan disposable income. Nah, di sini untuk simple model yang akan kita pelajari, disposable income, YD ini adalah sama dengan national income atau Y. Sementara ada yang namanya disposable income, kemudian ada komponen lain yang namanya saving atau tabungan. Nah, tabungan ini adalah, keseluruhan disposable income yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi. Jadi yang disebut dengan tabungan ini atau saving ya, ini berarti adalah bagian dari disposable income yang tidak digunakan untuk, konsumsi. Konsumsi sekali lagi tidak mesti terkait dengan makanan ya, memakan sesuatu, tapi bisa juga me menyandang seperti pakaian, kemudian menggunakan jasa, misalkan pendidikan gitu ya. Nah, ya saving itu adalah yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi tadi. Nah, kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, untuk menabung, kemudian faktor-faktor yang memengaruhi keputusan untuk, mengkonsumsi sesuatu, itu adalah yang disebut sebagai fungsi konsumsi dan fungsi simpanan atau tabungan. Jadi consumption function dan saving function. Nah, untuk yang fungsi konsumsi ini berarti di dalam fungsi konsumsi itu, terdapat hubungan antara desired consumption expenditure dengan disposable income-nya. Kemudian, tadi di sini faktor-faktor yang akan mempengaruhi, desired consumption itu, ada beberapa hal gitu ya, ada disposable income, kemudian wealth, interest rate, sama, harapan, masa depan. Jadi
pandangan terhadap masa depan itu seperti apa, apakah pesimis atau optimis, nah itu akan mempengaruhi, desired consumption. Nah, tetapi di sini kita akan lebih memperhatikan dari satu sisi, yaitu disposable income, walaupun kita tetap menyadari bahwa faktor-faktor ini, wealth, interest rate, kemudian ekspektasi terhadap masa depan, itu juga akan mempengaruhi desired consumption. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara konsumsi dengan disposable income? Nah, ini menggunakan contoh di Kanada bahwa ini untuk garis biru ini adalah real per capita disposable income. Kemudian yang merah ini adalah real per capita saving. Jadi di sini ada dua grafik. Yang pertama disposable income dan yang merah, yang biru adalah disposable income. Yang merah adalah maaf, gini bacanya. Sorry. Di sini bagian ini ya, ini adalah real per capita consumption, kemudian di bagian ini adalah real per capita disposable income, sehingga selisihnya atau gap di antara keduanya itu merupakan real per capita saving. Jadi maksudnya di titik ini, di titik tahun itu real per capita savingnya untuk tahun 81 adalah sebesar ini. Jadi makin kemari, makin menuju ke tahun 2008 itu real per capita saving-nya mengalami penurunan. Nah, atau gap antara real per capita disposable income dengan real per capita consumption-nya itu semakin mendekat. Gap-nya semakin kecil. Kemudian bagaimana konsumsi dan fungsi konsumsi dan fungsi simpanan ya, fungsi tabungan. Nah, untuk contoh di tabel penghitungan ini yang di kolom pertama merupakan disposable income YD. Kemudian yang kolom kedua ini adalah desired consumption C, kemudian desired saving S. Nah, di kolom yang keempat ini kita bisa menghitung yang namanya APC gitu ya. Nanti untuk pengertian APC sendiri ini adalah average propensity to consume. Jadi rata-rata konsumsi. Jadi di sini cara menghitungnya adalah desired consumption dibagi dengan disposable income. C per YD. Kemudian C per YD, kemudian untuk masing-masing perubahan disposable income itu dicatat di pada kolom ini, kolom kelima. Kemudian untuk yang perubahan desired consumption-nya itu dicatat di kolom delta C ini. Nah, pembagian antara selisih ya, perubahan dari desired consumption per disposable income itu adalah marginal propensity to consume. Marginal sekali lagi adalah membicarakan tentang perubahan. Jadi di sini adalah membicarakan perubahan konsumsi, desired consumption dengan perubahan disposable income. Nah, di sini untuk bisa digambarkan di gambar 1 dan 2, jadi desired consumption dan desired saving itu diasumsikan akan selalu mengalami kenaikan seiring dengan disposable income-nya. Jadi kalau disposable income-nya naik, maka desired consumption sama desired saving-nya juga akan mengalami kenaikan. Slope-nya positif gitu ya. Nah, untuk di sini di gambar 1 ini merupakan penggambaran dari disposable income dengan desired consumption. Dengan ini ya, jadi ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y-nya, kemudian kita gambarkan titik-titiknya.
titik-titiknya jadi ketemu garis C yang berwarna hijau ini. Kemudian ada garis 45 derajat yang berwarna hitam. Jadi garis 45 derajat ini akan menunjukkan level break even. Jadi di mana level break even untuk disposable income yang sama dengan desired consumption-nya. Jadi nanti dia akan berpotongan di situ. Nah, kita bisa lihat bahwa ada bagian dari garis yang hijau ini, yang di atas dari garis 45 derajat, kemudian ada bagian garis berwarna hijau ini yang berada di bawah garis 45 derajat. Jadi setelah melewati break even level. Break even levelnya berapa? Ini di titik 150 dan 150. Disposable income sama dengan desired consumption-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa menghitung yang namanya autonomous consumption tadi ya. Di sini autonomous consumption-nya adalah 30. Jadi disposable income-nya itu 0, tapi desired consumption-nya 30. Jadi 30 ini adalah autonomous consumption. Nah, slope garis berwarna hijau ini ditunjukkan juga dari marginal propensity to consume. Jadi marginal propensity to consume-nya adalah 0,8. Ini adalah slope untuk garis C atau garis yang berwarna hijau ini. Kemudian bagaimana hubungan antara disposable income dengan desired saving? Ini digambarkan pada gambar 2 untuk garis yang berwarna ungu gitu ya. Nah, di sini untuk menunjukkan juga ini sebenarnya juga ada garis 45 derajatnya gitu ya, tapi disimplified, diambil dari gambar yang di atas. Kemudian jarak antara C dengan garis 45 derajatnya itu digambarkan di sini. Jadi jarak antara garis C dengan sumbu 45 derajat itu yang akan digambarkan sebagai saving. Nah, di sini autonomous saving-nya adalah minus 30. Ini ya, minus 30. Jadi untuk menghitung desired saving-nya itu adalah selisih ya, selisih antara disposable income dengan desired consumption. Kemudian persamaan tadi, persamaan garis C itu disusun dari ini, autonomous consumption dengan slope-nya. Tadi kan slope-nya adalah MPC ini ya, MPC, kemudian yang 30 tadi adalah autonomous consumption yang 30 ini. Jadi ketika disposable income 0, kemudian desired consumption-nya ada nilainya. Nah, itu adalah autonomous consumption. Kemudian di sini ditunjukkan bahwa persamaan konsumsinya itu adalah C sama dengan 30 plus 0,8 YD. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika disposable income itu 0, maka desired aggregate consumption-nya adalah 30 billion dollar. Ini karena satuannya tadi adalah billion dollar gitu ya. Sehingga ketika ada kenaikan $1 pada disposable income, jadi kalau disposable income-nya naik $1, maka desired consumption-nya itu akan meningkat sebesar 80 sen. Kemudian $30 ini merupakan autonomous consumption, karena tadi ya bahwa ketika dia tidak berubah berdasarkan level of income-nya. Kemudian 0,8 ini 0,8 YD ini merupakan induced consumption. Jadi consumption function ini terdiri dari autonomous consumption,
Kemudian ini adalah induced consumption, karena perubahan dari perubahan dari income. Jadi ketika ininya berubah kan nilainya di sini juga akan berubah gitu ya. Nah itu adalah yang induced consumption. Kemudian ini adalah untuk penghitungan tadi yang sudah kita lakukan di tabel ini, tabel 212, yang berguna untuk menghitung fungsi konsumsi. Jadi ada average propensity to consume. Jadi ini adalah sama dengan C dibagi YD, jadi desired consumption dibagi dengan disposable income. Kemudian untuk marginal propensity to consume-nya itu adalah perubahan konsumsi, desired consumption dibagi dengan disposable income. Sehingga ini slope dari fungsi konsumsi itu sama dengan marginal propensity to consume. Atau kalau teman-teman ribet MPC apa ya, slope itu apa? Nah, slope-nya apa? Nah, perhatikan ini delta, bahwa ketika kita bicara slope itu berarti ada delta atau perubahan apa? Perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan disposable income. Kemudian ketika nilainya positif, contohnya untuk yang di sini berarti positif gitu ya. Jadi ketika perubahannya atau ketika dia bertanda positif, berarti kenaikan disposable income itu akan menaikkan desired consumption-nya juga. Kemudian constant slope. Jadi constant slope ini juga ditunjukkan di tiap-tiap titik ini ya. Di sini berarti juga menunjukkan bahwa marginal propensity score itu akan selalu sama pada setiap level disposable income. Kemudian beranjak ke saving function, yang sebelumnya di sini adalah mengenai consumption function. Sekarang kita akan masuk ke saving function. Berarti sama seperti yang kita hitung di sini, ada average propensity to consume, tapi ketika kita membicarakan tabungan, berarti yang kita bahas adalah average propensity to save atau APS. Di sini formulasinya sama, tetap dengan menggunakan disposable income, tetapi nominatornya itu adalah saving. Ini ya, berarti dari saving ini. Kemudian marginal propensity to save itu juga ketika kita bicara marginal berarti perubahan saving dibagi dengan perubahan disposable income. Nah, APC dan APS ini ketika dijumlahkan akan sama dengan 1. Kemudian MPC dan MPS-nya itu juga akan sama dengan 1. Jadi hubungan itu sebenarnya sudah nampak pada ini ya. Jadi tadi jarak antara garis 45 derajat dengan garis hijau dengan konsumsinya itu kan yang kita gambarkan sebagai saving function-nya. Jadi ketika dijumlah itu akan sama dengan 1. Nah, kemudian apa yang menyebabkan perubahan fungsi konsumsi? Jadi di sini perubahan konsumsi itu bisa digambarkan akibat perubahan kekayaan gitu ya, tingkat kemakmurannya berubah, makin makmur, kemudian penurunan suku bunga atau kenaikan optimis di masa depan. Jadi makin optimis itu akan meningkatkan fungsi konsumsi. Jadi di sini tadinya fungsi konsumsinya adalah C0, kemudian ketika terjadi perubahan tadi ya, kenaikan makin makmur, makin kaya, kemudian terjadi penurunan suku bunga, kemudian terjadi kenaikan level optimisme di masa depan, maka level konsumsinya atau fungsi konsumsinya itu akan bergerak ke atas dari C0 ke C1. Nah, kemudian
Terkait dengan perubahan consumption function, maka akan terjadi juga perubahan di saving function-nya, karena kan tadi keduanya tadi berhubungan ya, berhubungan seperti ini sehingga untuk penyebab yang sama, jadi makin kaya, kemudian penurunan suku bunga, kenaikan optimisme, saving function-nya itu akan mengalami penurunan dari S0 ke S1. Nah, untuk contohnya ini untuk yang kenaikan, consumption kemudian penurunan saving yang terkait dengan tabel tadi ya, tabel ini. Nah, misalkan di sini terjadi, kenaikan, jadi terjadi kenaikan, fungsi konsumsinya naik sebesar $60 billion. Sehingga dengan disposable income sebesar 300, maka desired consumption-nya juga akan mengalami kenaikan. Kenaikannya sama sebesar 60 tadi, dari 270 ke 330. Ini ya, untuk yang di level ini. Nah, di desired, consumption-nya juga akan mengalami, kenaikan. Jadi menjadi 60 di sini. Jadi desired konsumsinya, naik dari 270 ke 330, naik 60 juga gitu. Kemudian saving function-nya yang menjadi turun gitu, turunnya sebesar 60 dari S0 ke S1. Jadi kalau misalkan tadi, untuk yang 30 billion tadi saving-nya, maka di sini dia akan turun menjadi -30. Karena penurunannya adalah sebesar 60. Nah, itu adalah untuk konsumsi, kemudian kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu investasi. Jadi, berarti kalau di depan tadi di, slide penjelasan sebelumnya adalah desired consumption expenditure, di sini berarti kita akan membicarakan mengenai desired investment expenditure. Kemudian sesuai dengan, pembahasan di pertemuan sebelumnya, bahwa terdapat 3 kategori investasi, yaitu ada inventory, investasi inventory, kemudian residensial atau tempat tinggal, kemudian, new plant and equipment, peralatan gitu ya, itu juga merupakan salah satu jenis, investasi. Nah, pengeluaran investasi ini termasuk pengeluaran yang paling volatile. Jadi, volatile ini adalah paling, variasinya itu sangat tinggi. Terjadi perubahan yang sangat cepat, naik turunnya gitu ya. Perubahan atau naik turunnya, pengeluaran investasi, itu adalah sangat tinggi, paling cepat mengalami perubahan gitu. Kemudian perubahan di investasi ini diasosiasikan erat dengan perubahan atau gejolak ekonomi. Nah, ada 3 penentu, pengeluaran investasi secara keseluruhan, yaitu ada real interest rate, kemudian perubahan, di level penjualan, kemudian di business confidence, kepercayaan, bisnis gitu ya, ini yang akan juga ketiga hal ini merupakan penentu dari pengeluaran investasi secara agregat. Nah, yang berikutnya adalah di tabel ini ya, di gambar ini ditunjukkan bahwa di sini terdapat, level of desired investment-nya adalah sebesar 75, billion dollar. Nah, jadi ketika terjadi perubahan interest rate dan ekspektasi terhadap, bisnis di masa depan gitu atau keadaan ekonomi di masa depan. Nah, ini akan membawa fluktuasi, desired
investment-nya. Jadi di sini ditunjukkan desired investment-nya 75, tetapi karena tadi ada 3 hal yang menyebabkan perubahan. Nah, ketika 3 hal ini berubah mengalami kenaikan, penurunan, kan persentase ini ya, besarannya adalah persentase, sehingga ketika terjadi ketiga hal ini mengalami perubahan, maka, desired, investment-nya ini juga akan mengalami perubahan naik turunnya gitu. Bisa naik, bisa turun. Nah, kemudian, kita akan menghitung agregat expenditure function. Jadi di sini agregat expenditure ini kan, akan disusun dari 2 komponen, yaitu consumption dan investment. Jadi terdiri dari 2 penjumlahan antara konsumsi dengan investasi. Nah, tadi di tabel 212 itu ada national income, kemudian di sini kita punya yang kita sudah hitung ya, di desired consumption expenditure yang, fungsi konsumsinya adalah seperti ini, 30 plus 0,8 Y national income, kemudian desired investment expenditure di sini, 75 gitu ya. Kita asumsikan 75 sesuai contoh, sehingga untuk, pengeluaran agregatnya itu adalah penjumlahan di antara keduanya, desired consumption expenditure plus desired investment expenditure. Nah, sehingga ketika digambarkan, ini titik-titiknya, garis AE ini dia merupakan penggambaran antara actual national income Y dengan desired aggregate expenditure. Jadi 30 dengan 129, 150 dengan 225, dan seterusnya. Kemudian perhatikan di sini bahwa slope AE ini akan sama dengan marginal propensity to spend, atau karena di sini tadi yang sudah kita hitung itu adalah marginal propensity to consume, maka marginal propensity to spend-nya ini akan sama dengan marginal propensity to consume. Apakah nanti ada kasus di mana marginal propensity to spend ini tidak sama dengan marginal propensity to consume? Ada. Nanti apabila kita sudah memasukkan penghitungan agregat expenditure ini selain dari consumption dan investment. Nah, apa itu marginal propensity to spend? Jadi marginal propensity to spend ini adalah perubahan agregat expenditure terhadap perubahan national income. Jadi delta AE dengan delta Y. Jadi pembagian antara delta AE, perubahan AE ya, perubahan AE dengan perubahan national income. Nah, marginal propensity to spend ini adalah total expenditure yang akan dihasilkan ketika national income naik sebesar $1. Nah, marginal propensity to spend ini berarti kan perubahan expenditure, perubahan pengeluaran ketika national income-nya naik $1. Tadi yang kita sudah bahas adalah marginal propensity to consume, ini adalah ekstra konsumsi untuk ekstra konsumsi yang harus dikeluarkan ketika disposable income-nya itu naik sebesar $1. Nah, sekali lagi karena yang kita bicarakan masih simple model, agregat expenditure-nya itu hanya terdiri dari konsumsi dan investasi, maka marginal propensity to spend ini sama dengan marginal propensity to consume. Nah, kemudian kita membahas mengenai equilibrium, titik keseimbangan pendapatan nasional atau equilibrium national income. Nah, jadi di sini kita asumsikan bahwa perusahaan itu mampu dan dapat, mau dan mampu gitu ya, untuk memproduksi jumlah output sesuai dengan permintaan. Kemudian perubahan terkait dengan level produksi itu tidak mempengaruhi harga produk. Jadi di sini kita akan memasang asumsi yang kuat gitu ya. Kenapa asumsi yang kuat?
Jadi ini adalah untuk menyederhanakan atau untuk simplification. Jadi supaya kita bisa mendapatkan gambaran dari hal yang sederhana. Jadi di sini juga dipasang asumsi yang kuat. Kenapa kuat? Karena sebenarnya ketika perusahaan itu mengubah level produksi, misalkan menambah atau mengurangi output, itu kan akan berdampak terhadap harga, gitu ya. Eee, tapi di sini kita mengabaikan fakta tersebut. Jadi di sini kita asumsikan bahwa perusahaan ini mampu mau membuat output, memproduksi output sesuai dengan permintaan. Kemudian ketika dia mengubah level output-nya tadi, tidak akan mengubah level harga, sehingga ini disebut sebagai eee, output is demand determined. Jadi sudah output yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan permintaannya. Sekali lagi, asumsi ini berlaku ketika kita sedang membahas agregat expenditure yang terdiri dari dua hal, yaitu konsumsi dan investasi saja. Jadi bagaimana untuk membuat atau menjelaskan equilibrium-nya, nah kita pasang asumsi ini. Nah, jadi di sini sesuai dengan tabel tadi, tabelnya mungkin terlalu jauh ya. Ini, jadi di sini national income-nya adalah 300, kemudian desired aggregate expenditure-nya adalah 345. Jadi national income-nya 300, kemudian desired aggregate expenditure-nya adalah 345. Sehingga ada selisih 45 gitu ya. Nah, jadi di sini household dan firms itu tidak bisa membelanjakan ekstra 45 billion dollar ini. Kan tadi ada selisih antara national income dengan desired agregat expenditure-nya ya, 345 sehingga ada selisih 45 yang ini berarti bahwa dia tidak bisa membelanjakan ekstranya tadi. Sehingga akan muncul antrian. Jadi yang pengen membelanjakan itu akan ada pihak-pihak yang sebenarnya masih ingin membelanjakan ekstra 45 billion dollar ini. Kemudian kekurangannya, jadi pihak-pihak tadi household atau firm yang antri karena dia nggak bisa membelanjakan ya istilahnya. Nah, fenomena tadi akan memberikan sinyal kepada perusahaan sehingga mereka akan menambah penjualannya. Nah, jadi di sini ketika perusahaan itu menambah penjualannya, menambah produksi, memperbesar output gitu ya, untuk memenuhi tadi orang-orang yang pengen membelanjakan ekstra 45 billion dollar ini berarti ada output yang harus diproduksi lebih. Nah, sehingga ketika firm atau perusahaan itu memproduksi output yang lebih, maka national income aktualnya yang sebenarnya itu akan mengalami kenaikan. Atau alternatif lain bahwa all spenders ini akan membelanjakan semuanya yang pengen mereka belanjakan. Nah, tapi di sini karena desired expenditure itu lebih dari actual amount of output, maka di sini hanya bisa dilakukan jika tambahan penjualan tadi diambil dari inventory produsen. Nah, ini yang akan kita bahas pada saat
menjelaskan equilibrium national income. Nah, jadi di sini dari tabel sebelumnya ya, tabel sebelumnya itu kita punya data actual national income dan desired aggregate expenditure. Tadi yang barusan kita bahas itu adalah pada saat desired aggregate expenditure-nya lebih besar daripada actual income-nya. Jadi di sini berarti kan opsi ini tidak diambil ya. Jadi tidak memproduksi lagi, tapi mengambil dari inventory sehingga inventarinya mengalami penurunan, tetapi firm akan menambah output. Jadi dia akan menambah outputnya itu ngambil dari persediaan gitu, inventory persediaan. Dan ini berlaku untuk yang desired aggregate expenditure-nya lebih besar dari actual national income. Kemudian ketika actual national income ini sama dengan desired aggregate expenditure di level 525, ini ya yang disebut sebagai equilibrium income. Jadi ini merupakan level equilibrium. Kemudian yang di bawahnya ini adalah kebalikannya yang bagian atas bahwa actual national income-nya itu adalah lebih besar dari desired aggregate expenditure. Jadi di sini yang terjadi bahwa akan menambah persediaan ya dari selisih tadi, ini akan dimasukkan ke persediaan, kemudian firm-nya mengurangi output. Nah, ketika terjadi, penggunaan atau penambahan inventory, kemudian firm mengurangi output, ini terdapat tekanan, sehingga national income-nya itu turun. Sementara kalau yang di atas itu tekanan yang terjadi karena tarik ulur antara inventory yang dipakai dengan output yang bertambah, itu akan menyebabkan aktual national income-nya menjadi bertambah. Untuk yang equilibrium bagaimana? Berarti di sini terjadi kondisi yang, ideal gitu ya, yang stabil, yang tetap pada titik tersebut di mana actual national income itu sudah sama dengan desired aggregate expenditure. Kemudian, untuk yang di sini, gambaran dari equilibrium national income itu, ini adalah actual national income-nya, kemudian ini adalah desired aggregate expenditure, kemudian ini adalah garis, garis 45 derajat gitu ya, di mana, ini AE sama dengan Y yang menunjukkan, level equilibrium. Nah, nanti, garis AE sama dengan C plus I ini yang kita buat ini, plotting antara actual national income dengan desired aggregate expenditure, garis yang berwarna coklat ini, ketika dia berpotongan dengan garis 45 derajat, itu merupakan titik equilibrium. Kemudian, jika aktual national income-nya itu, berada di bawah Y0, berada di bawah equilibrium, maka desired aggregate expenditure itu akan, melebihi national income. Kemudian jika, national income itu ada di atas, Y0, ini Y0, maka desired aggregate expenditure itu akan kurang dari national income sehingga production akan mengalami penurunan. Titik equilibrium-nya sekali lagi ada di titik E0. Jadi nanti akan terjadi tekanan gitu ya, tekanan, untuk menaik dan menurunkan tadi, inventory tadi, sehingga menuju ke titik keseimbangan. Kemudian perubahan di dalam, equilibrium, perubahan pendapatan nasional, titik keseimbangan pendapatan nasional, itu ada 2 macam perubahan. Yang pertama adalah berupa parallel shift, perubahan paralel, pergeseran paralel, atau perubahan slope, perubahan kemiringan slope. Kita bahas satu persatu dulu. Untuk yang perubahan atau pergeseran paralel dari agregat expenditure function. Jadi di sini agregat expenditure function-nya mengalami kenaikan dari AE0 ke AE1. Sehingga titik
keseimbangannya yang semula di E0 ini juga akan berpindah ke E1, titik di mana AE1 ini berpotongan dengan garis 45 derajatnya. Nah, berarti di sini terjadi perubahan ya, berarti ketika terjadi parallel shift itu berarti terjadi kenaikan, national income dari Y0 ke Y1, kemudian terjadi juga kenaikan dari, E0 ke E1. Kemudian untuk yang, perubahan slope-nya itu adalah, ini ya, berarti slope sekali lagi ditentukan oleh, eee, marginal propensity to spend, dalam hari ini berarti marginal propensity to, consume. Nah, jadi di sini ketika terjadi perubahan nilai marginal propensity to spend-nya, maka, akan merubah dari AE0 ke AE1 di mana, mengubah titik equilibrium dari E0 ke E2. Kemudian di sini berarti perubahan aktual national income-nya juga berubah dari Y0 ke Y2 dan dari E0 ke E2. Nah, di sini kita sudah membahas mengenai perubahan ya, perubahan, shift aggregate expenditure function. Nah, kemudian ukuran dari perubahan tadi, perubahan shift ini bisa kita nyatakan dengan multiplier. Jadi yang disebut dengan multiplier ini muncul karena akan digunakan untuk menentukan seberapa besar perubahan national income. Jadi, perubahan antara, eee, national income dengan aggregate expenditure, sehingga multiplier di sini merupakan perubahan equilibrium national income dibagi dengan perubahan autonomous expenditure-nya. Jadi untuk yang di, makro model yang sederhana, multiplier-nya ini akan lebih besar dari 1. Nah, simple multiplier, jadi ada simple multiplier. Jadi di sini, rasio antara perubahan equilibrium national income dengan perubahan, autonomous expenditure, tapi pada, level harga yang konstan. Jadi ketika dia menggunakan level harga yang konstan, maka adalah simple multiplier. Kalau misalkan, menggunakan harga yang ikut berubah-ubah, maka, menggunakan multiplier biasa. Di sini kita menggunakan simple multiplier yang tadi kan di awal juga kita bahas tidak ada perubahan harga gitu ya, sehingga yang dimaksud multiplier di sini adalah yang simple multiplier. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perubahan dari autonomous aggregate, jadi pada saat shift ini dia kan, mengubah konstantanya gitu ya kalau di persamaan linear. Jadi di konstantanya itu di situ adalah yang merupakan autonomous expenditure. Jadi ketika autonomous expenditure-nya itu berubah, maka akan mengubah, equilibrium, national income-nya itu sebesar apa. Jadi di sini ketika, titik awal keseimbangannya ada di E0, kemudian dia mengalami perubahan autonomous expenditure sebesar delta A. Sehingga, AE0 kan mengalami shift pergeseran paralel tadi ke AE1, kemudian equilibrium baru yang terbentuk itu adalah E1. Nah, jadi di sini terjadi perubahan dari Y0 ke Y1 delta Y. Kemudian tadi kan perubahan autonomusnya adalah delta A. Nah, jadi di sini perubahan, delta Y ini akan lebih besar daripada delta A, sehingga simple multiplier akan lebih besar dari 1. Ini karena perubahan ini, nilainya ini akan lebih besar dari perubahan A ini.
sehingga nilainya akan lebih besar dari 1. Kemudian, untuk yang perubahan, simple multiplier, jadi di sini apabila semakin besar marginal propensity to spend, maka AE-nya itu semakin, curam gitu ya. Kemudian ketika dia semakin curam, maka multiplier-nya, simple multiplier-nya juga akan menjadi semakin besar. Ini bisa dilihat bahwa untuk yang di gambar 1, ini AE-nya, adalah flat, kemudian, berarti di sini ketika terjadi perubahan autonomous, sehingga menggeser AE0 ke AE1, perubahan paralel, maka pergeseran paralel, maka delta Y ini besarannya akan sama dengan delta A, sehingga multiplier-nya akan sama dengan 1. Sementara untuk yang di sini, yang intermediate ya, jadi di sini tidak terlalu curam gitu, eee, delta Y-nya ini sudah lebih besar dari delta A. Jadi udah lebih besar dari 1. Nah, ketika dia semakin curam, maka ketika terjadi perubahan autonomous delta A yang menggeser AE0 ke AE1, AE0 ke AE1, maka delta Y-nya akan selalu lebih besar dari delta A, jauh-jauh lebih besar gitu ya, dari delta A, sehingga, multiplier-nya juga akan semakin, besar. Kemudian untuk mempermudah formulasi, kita bisa menggunakan, marginal propensity to spend yang sama dengan Z. Jadi Z ini adalah, marginal propensity to spend, out of national income. Kemudian ini adalah Z, jadi ketika di sini, flat ini berarti Z-nya adalah 0, kemudian ini Z-nya kecil, kemudian ini adalah Z-nya besar. Sehingga ketika direformulasi untuk menghitung simple multiplier, ini adalah delta Y per delta A atau sama dengan 1 minus 1 minus Z gitu ya. Sehingga di sini, simple multiplier untuk yang ada di contoh itu adalah 1 per 1 minus 0,8 sama dengan 5. Jadi, interpretasinya bahwa kenaikan $1 billion untuk, autonomous expenditure itu akan menyebabkan, kenaikan, sebesar $5 billion di equilibrium national income-nya. Baik, ini dulu yang, bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.